Sebagian besar dari kita bekerja menuju keamanan finansial. Itu sebabnya kita bangun setiap hari, pergi bekerja dan mencari nafkah yang layak. Dan meskipun tampaknya mencapai tujuan keuangan kita tidak semudah yang kita inginkan, semoga aturan sederhana ini akan membantu Anda dalam perjalanan menuju kesuksesan finansial. Alasan mengapa Anda dibayar sebagaimana yang Anda layak dan menghabiskan lebih sedikit dari yang Anda peroleh. 1. Dapatkan bayaran sesuai dengan nilai Anda dan belanjakan lebih sedikit dari yang Anda hasilkan. Lakukan riset Anda sebelum menerima posisi pekerjaan apapun. Cari tahu apa posisi itu ada pasarnya, di dalam atau di luar perusahaan. Kemudian lakukan evaluasi terhadap keahlian Anda. Lihat tugas-tugas yang mungkin harus Anda lakukan, karena itu menilai tingkat produktivitas Anda. Apa kontribusi yang dapat Anda berikan untuk perusahaan dan masa yang akan datang? Semua ini diperlukan, karena jika Anda dibayar kurang dari yang seharusnya Anda terima, terlepas dari seberapa kecil perbedaan uangnya, akan mempengaruhi keuangan Anda secara signifikan dalam jangka panjang. Sekarang inilah pil kenyataan yang sulit untuk ditelan. Anda tidak akan pernah maju jika Anda terus menghabiskan lebih dari yang Anda hasilkan. Ya, tanda kutip, kepala sekolah mungkin tampak sederhana untuk dipahami banyak orang. Mereka merasa sulit untuk mengikuti aturan ini. Tetapi takutlah, bahkan jika tampaknya tidak mungkin untuk takut. Berhenti menghabiskan uang untuk membeli sepatu, pakaian, dan lain-lain. Sejumlah besar dedikasi untuk menguras rekening bank Anda dapat membantu Anda melatih kembali pikiran dan memperbaiki kebiasaan belanja sembrono Anda. Jauh lebih sulit untuk mendapatkan kebebasan finansial dengan hobi berbelanja. Nah, di bawah kemampuan Anda, maka dengan mencoba mendapatkan lebih banyak uang, titik awal yang baik adalah mencatat kebutuhan Anda dan kebutuhan keinginan Anda dengan cukup jelas, yang layak pakaian dan sewa. Jika Anda memikirkannya, hampir semua hal lain yang mungkin dapat Anda pikir Anda perlukan. Alat baru yang Anda lihat di seluruh media sosial Anda. Tetapi bukankah Anda benar-benar perlu membeli setiap model iPhone terbaru? Apakah Anda benar-benar harus membeli lebih banyak sepatu? Apakah Anda benar-benar membutuhkan mobil yang sama dalam dua warna berbeda? Maaf untuk menyampaikannya kepada Anda, tetapi tidak, Anda tidak melakukannya kan? Tak satu pun dari ini adalah kebutuhan. Segera setelah Anda dapat membedakan antara keinginan dan kebutuhan Anda akan dapat mendapati keuangan Anda di bawah kendali diri Anda sendiri. Anda juga perlu memahami apa yang penting bagi Anda dalam hidup ini. Membedakan antara keinginan dan kebutuhan saja tidak cukup. Anda juga perlu membedakan antara yang memberi Anda kepuasan dan yang tidak memberi banyak hal yang dapat meningkatkan hidup Anda dan menyelamatkannya. Istirahat. Jumlah uang yang Anda bawa tidak masalah jika Anda terus menghabiskan di luar kemampuan Anda, dan ini benar-benar menguji kekuatan kemauan Anda. Jika Anda bertekad untuk membangun saldo bank Anda dan kemudian mencapai kebebasan finansial, Anda benar-benar harus mengikuti aturan ini. Nomor 2. Buat anggaran dan setialah padanya. Memiliki anggaran itu penting karena memungkinkan Anda untuk melihat dengan jelas berapa banyak uang yang masuk dan keluar. Jika Anda ingin mendapatkan keamanan finansial, ini memungkinkan Anda untuk menetapkan tujuan keuangan seperti misalnya berapa banyak yang ingin Anda hemat setiap bulan. Dan itu membantu Anda mencari cara untuk mencapainya. Anda dapat melacak uang Anda dengan berbagai cara. Jika Anda bersekolah SD, Anda dapat menggunakan metode tradisional menggunakan pena dan kertas untuk melacak pengeluaran Anda. Oh, dan kalkulator jika Anda agak terlambat di kelas matematika, seperti saya. Atau Anda dapat menggunakan aplikasi dan situs web yang dibuat secara otomatis menunjukkan kepada Anda. Apa tujuan keuangan Anda harus didasarkan pada situasi keuangan Anda saat ini? Metode-metode ini dapat memberitahu Anda kebenaran yang sangat jujur tentang berapa banyak uang yang Anda pikir telah Anda habiskan versus beberapa banyak uang yang sebenarnya telah Anda habiskan. Jadi berhati-hatilah. Anda mungkin harus menarik napas dalam-dalam ketika menyadari betapa banyak yang Anda belanjakan. Begitu Anda selesai berbelanja, alat-alat itu dapat membantu Anda melakukan sedikit penyesuaian pada pengeluaran Anda. Jadi milikilah lebih banyak uang untuk ditabung dan diinvestasikan. Setelah Anda memiliki gambaran yang jelas tentang keuangan Anda dapat menetapkan tujuan yang penting bagi Anda dan bekerja untuk mencapainya. Ini bisa berkisar dari menabung
menabung untuk keadaan darurat, membeli rumah impian Anda, atau berpergian keliling dunia. Saat Anda mulai memahami tidak enaknya jadi pengangguran dan Anda mengelola keuangan Anda, dengan demikian Anda dapat duduk dan menyaksikan saldo bank Anda akan tumbuh secara signifikan. Jika Anda menikmati video sejauh ini, bantu saya, berikan jempol ke atas. Terima kasih. Nomor 3. Lunasi hutang kartu kredit. Melunasi hutang kartu kredit. Jika Anda tidak berhati-hati dengan kartu kredit, maka hutang berpotensi menghambat Anda secara finansial. Tidak melunasi hutang kartu kredit tepat waktu dapat membuat Anda kehilangan impian keamanan finansial. Iya, permainan kata-kata iklan itu benar-benar dimaksudkan agar menggunakan kartu kredit itu nyaman. Tetapi kadang-kadang mudah untuk melupakan bahwa ini adalah uang yang sebenarnya dibelanjakan. Uang ini pada akhirnya harus dibayar kembali oleh Anda. Tidak cinta uang dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan finansial karena mencegah Anda mendapatkan uang ekstra. Uang ekstra dapat digunakan di tempat lain atau di suatu tempat, entah tempat hiburan atau tempat arisan. Uang itu sebenarnya bisa berguna. Misalnya, bisa digunakan untuk pendidikan perguruan tinggi anak Anda, atau itu dapat berkontribusi pada masa pensiun Anda. Semakin cepat Anda keluar dari kefakiran, semakin membantu keuangan Anda. Anda akan memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan menuju kebebasan finansial Anda. Bersama dengan situasi keuangan Anda, menjadi fakir juga tidak membantu Anda. Ini hanya berkontribusi pada peningkatan tingkat stres Anda. Ketika berhutang, orang selalu berpikir tentang bagaimana menutupi pembayaran tersebut, serta bagaimana menabung cukup untuk hidup yang sederhana. Kita semua tahu efek samping negatif dari stres, terutama pada kesehatan mental kita. Apa gunanya menghabiskan uang untuk perawatan kulit yang mahal itu, kalau hanya akan membuat Anda stres dan menyebabkan lebih banyak jerawat? Setelah semua hutang Anda lunas, Anda akan bisa bernapas dan beristirahat dengan tenang. Mengetahui Anda tidak berhutang kepada siapapun untuk apapun, Anda hanya akan memiliki pengeluaran bulanan biasa untuk menangani keseharian Anda. Dan saya pikir, kita semua bisa setuju bahwa mengkhawatirkan hal itu. Pengeluaran yang kurang tidak lebih menakutkan daripada mengkhawatirkan stres. Nomor 4. Miliki perencanaan tabungan. Mudah untuk melupakan diri sendiri. Namun aturan praktis yang berguna adalah Anda harus selalu membayar diri Anda sendiri. Pertama, membayar semua tagihan Anda terlebih dahulu dan kemudian menyisihkan apapun yang tersisa. Tabungan Anda adalah pawang bencana. Kenapa? Karena itu akan mengarah ke rekening tabungan yang lebih kecil, sebab Anda akan memiliki jumlah minimal untuk ditabung, bahkan sebelum Anda berpikir untuk membayar tagihan. Sisihkan persentase tertentu untuk diri sendiri, Anda bahkan dapat memiliki jumlah ini secara otomatis, dipotong dalam rekening akun yang berbeda. Mempersiapkan masa depan itu penting, tapi bagaimana Anda bisa melakukan itu ketika tidak ada uang untuk itu? Anda perlu berinvestasi di rekening pensiun untuk semua tujuan jangka panjang. Anda juga harus memiliki tujuan investasi reguler untuk dibangun. Nah, mulailah latihan ini. Bahkan jika Anda tidak memiliki banyak untuk berinvestasi, dengan yang ada lebih baik daripada tidak sama sekali. Dengan cara ini, Anda setidaknya akan membangun kebiasaan berinvestasi. Jadi, ketika penghasilan Anda akhirnya tumbuh, investasi dan tabungan akan menjadi kebiasaan. Pastikan Anda punya uang. Sisihkan untuk mengejar passion Anda. Ini misalnya bisa memulai bisnis, Anda harus memiliki cadangan uang tunai untuk passion Anda, sehingga Anda dapat mengambil resiko yang diperhitungkan dan tetap merasa nyaman untuk memiliki bisnis Anda sendiri. Anda akan memerlukan sedikit dukungan finansial untuk itu. Untuk memulainya, membuka rekening tabungan dan berkontribusi untuk itu setiap bulan, sehingga Anda dapat mencari peluang baru untuk mengembangkan pikiran Anda sendiri, dan tentu saja status keuangan Anda. Bahkan jika Anda tidak tahu untuk apa Anda menabung atau memiliki tujuan tertentu dalam pikiran Anda tetap harus menabung. Inti dari menabung adalah memiliki uang cadangan. Jika Anda tampaknya tiba-tiba menemukan sesuatu yang ingin Anda lakukan, seperti ingin naik kapal pesiar, tiba-tiba, iya, Anda punya uang untuk itu, karena Anda berpikiran ke depan dan menabung. Tidak dapat disangkal fakta bahwa hidup ini penuh dengan kejutan yang tidak terduga.
Pada titik tertentu, Anda bisa kehilangan pekerjaan Anda, bencana alam, atau dirampok. Oke, itu doa yang terlalu cepat. Saya berjanji saya tidak mencoba menakut-nakuti Anda. Anda perlu menabung untuk segala jenis keadaan darurat. Bukan hanya keadaan darurat ini yang menguras fisik dan mental, tidak menyiapkan dana darurat juga dapat mengosongkan kantong Anda jika Anda tidak siap. Bersiaplah untuk yang terburuk dengan cara menabung uang, yang akan khusus digunakan untuk keadaan darurat. Kita semua membutuhkan rasa aman untuk menikmati hidup, bukan? Keamanan finansial kebetulan berada di urutan teratas daftar ini. Jika Anda tidak memiliki uang yang disisihkan, Anda akan selalu khawatir tidak memiliki jaring pengaman jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. 5. Tinjau asuransi Anda. Banyak orang menjadi korban. Mereka membayar lebih dari yang diperlukan untuk asuransi jiwa dan asuransi cacat. Ini dapat mencakup diantaranya menambahkan biaya operasional, hingga pinjaman mobil yang membeli polis asuransi jiwa seumur hidup, bukan polis asuransi jiwa berjangka. Yang terakhir ini lebih masuk akal, atau membeli asuransi jiwa ketika Anda bahkan tidak memiliki tanggungan. Asuransi hanya bermanfaat di cakupannya. Cukup untuk menangani kerugian apapun yang Anda hadapi sehubungan dengan Anda yang memiliki tanggungan. Lakukan banyak riset untuk memastikan Anda memilih asuransi jiwa terbaik untuk Anda dan orang yang Anda cintai. Anda ingin memastikan mereka akan merasa nyaman bahkan saat Anda tidak ada. Aman untuk berasumsi bahwa selama hidup Anda yang panjang, gaya hidup dan kebutuhan pribadi Anda pasti akan berubah dari waktu ke waktu. Dengan perubahan gaya hidup, Anda juga harus mengubah jenis asuransi yang Anda miliki. Anda perlu memastikan bahwa Anda terus-menerus meninjau rencana asuransi Anda. Anda harus memastikannya sesuai dengan gaya hidup Anda saat ini. Apakah itu membeli mobil, menyekolahkan anak Anda, atau keadaan darurat medis yang tidak terduga dengan memiliki asuransi khusus. Sangatlah bermanfaat. Nomor 6. Perbarui keinginan Anda. Penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari populasi yang memiliki wasiat yang valid. Jika Anda memiliki tanggungan, ini akan sangat penting. Anda memiliki wasiat. Tidak peduli berapa banyak Anda harus memberikan wasiat, adalah suatu keharusan. Jika tampaknya mengerikan untuk pergi ke kantor pengacara dan meminta mereka untuk membuat draft atau surat wasiat, maka aplikasi tentang My Legacy adalah teman terbaik Anda. Ada sejumlah perangkat lunak yang akan mengkompilasinya untuk Anda. Di sisi lain, setelah Anda membaca di sini, kami tidak akan melupakannya. Sangat mudah untuk berasumsi bahwa draft awal Anda sudah sempurna dan masa depan Anda aman. Tapi tidak seperti itu. Layaknya rencana asuransi, Anda harus selalu meninjau dengan perubahan gaya hidup. Prinsip yang sama berlaku untuk memastikan Anda selalu menambahkan atau menghapus hal-hal yang tidak Anda sukai sesuai kebutuhan sebelum menetapkannya. Kita semua khawatir tentang orang-orang yang kita cintai. Kami ingin memastikan mereka memiliki masa depan yang aman dan terjamin. Inilah mengapa surat wasiat dibutuhkan. Dan yang lebih penting, inilah mengapa Anda harus terus memperbaruinya. Anda akan menentukan siapa yang mendapatkan apa. Dan sementara ada proses di mana anggota keluarga dapat berargumen bahwa mereka belum diberi haknya. Itu memakan waktu dan ongkos yang mahal. Lindungi orang-orang yang Anda cintai dengan memiliki kehendak sah yang terus-menerus Anda tinjau, sehingga setiap orang yang Anda cintai mendapat perlindungan yang mereka butuh. Kalau kamu menemukan hal baru di sini, tinggalkan jempol ke atas dan subscribe. Semoga harimu menyenangkan. Terima kasih.